Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Malicious Compliance, yaitu mengisahkan tentang sengaja mengikuti arahan orang sok tahu dengan maksud buruk. Berikut ceritanya. Cerita pertama, memaksa kami untuk menghadiri meeting saat liburan. Baiklah, sampai jumpa di tengah malam. Kisah hari ini datang dari dunia pendidikan, di mana guru-guru kelelahan, terlalu banyak bekerja, dan dibayar rendah. Karena masuknya dana federal, karena uang stimulus COVID, istri kami memutuskan untuk menggunakan uang itu dengan baik. Apakah mereka memberikan kenaikan gaji yang sangat dibutuhkan, pekerjakan lebih banyak guru, perbarui bangunan kami yang sudah berusia 60 tahun? Tidak, bahkan lebih buruk. Mereka menyewa beberapa konsultan pendidikan untuk melatih kami tentang cara melakukan pekerjaan kami. Ini saja sudah sangat menghina sebagian besar guru. Banyak dari mereka telah mengajar lebih lama daripada beberapa konsultan yang masih hidup. Untungnya, banyak konsultan baru tidak terlalu mempengaruhi pekerjaan sehari-hari kami. Tetapi ada satu yang sangat sulit. Aku akan memanggilnya Penter untuk alasan yang hanya diketahui oleh aku dan beberapa rekan kerja. Tapi itu adalah nama panggilan. Dia datang dengan jujur. Penter terus menambah beban kerja kami, menghina guru dengan komentar sinis, dan merendahkan staf. Pada satu titik itu menjadi sangat tak tertahankan, sehingga guru yang paling berpengalaman di departemen kami keluar dari rapat, menyuruh kepala sekolah untuk mendapatkan penggantinya, dan dia pergi. Salah satu masalah terbesar adalah lonjakan tajam dalam pertemuan yang tidak dibutuhkan, karena konsultan bekerja untuk membenarkan kontrak mereka. Kami bertemu untuk mendiskusikan data, pengujian, merencanakan unit, atau melakukan aktivitas pembangunan tim favorit semua orang. Namun, semua akhirnya melihat keajaiban. Seperti yang diketahui setiap guru, kita mendekati waktu yang paling indah sepanjang tahun, yaitu liburan Natal. Kita akan mendapatkan 2 minggu yang mulia tidak diganggu oleh siswa atau pengurus. Masuklah ke Penter. Kami menerima email pada akhir minggu lalu dari konsultan kami, yang memberitahu kami bahwa kami perlu mengadakan pertemuan selama liburan Natal untuk merencanakan unit 4. Dia memberitahu kami bahwa kami dapat memilih hari dan waktu, dan kemudian mengiriminya tautan Zoom, dan dia akan bergabung untuk memimpinnya. Tak perlu dikatakan, departemen itu sangat tak senang. Kami semua sudah merencanakan unit itu, tetapi Penter berkata bahwa dia perlu terlibat dalam perencanaan apapun, dan bersikeras bahwa pertemuan itu perlu. Akhirnya kepala departemenku sudah muak. Dia merencanakan pertemuan seperti yang diinstruksikan, dan mengirimi kami semua tautan untuk sesi Zoom. Pertemuan itu direncanakan pukul 11 malam pada tanggal 24 Desember. Kami semua langsung menerima waktu pertemuan dan mengkonfirmasi bahwa kami akan hadir. Untuk beberapa alasan, Penter tidak senang dengan waktu pertemuan itu. Dia menego kembali, mengeluh kepada asisten kepala sekolah, yang sebenarnya mendukung kami. Mencoba membuat kami berubah, tetapi dia mendapatkan jawaban yang sama di mana-mana. Anda menyuruh mereka menjadwalkan pertemuan, jadi hadiri atau batalkan. Pada akhirnya dia membatalkan sesi itu. Cerita kedua. Hadiah untuk kerja keras, yaitu mendapatkan lebih banyak pekerjaan. Selama 10 tahun aku bekerja shift malam menyortir surat di kantor pos. Itu adalah pekerjaan aman dengan gaji dan tunjangan yang layak. Semua surat massal untuk area tersebut akan masuk, dan kami akan mengurutkannya kepada putaran yang berbeda berdasarkan alamatnya. Mempelajari semua kerusakan membutuhkan usaha, tetapi begitu kalian mengingatnya, pekerjaan itu relatif sederhana. Ada sejumlah huruf yang kalian urutkan per menit, dan kami diuji secara acak pada kecepatan dan akurasi. Dengan sedikit pengalaman, kalian dapat dengan mudah menyortir 3 atau 4 kali lebih cepat dari yang dibutuhkan. Shift malam berjalan jam 11 malam sampai jam 7 pagi, dan staf yang mengirimi surat mulai pukul jam setengah 7 pagi. Kami awalnya memiliki manajer hebat yang senang kami meninggalkan pekerjaan setelah kami menyortir semua surat. Ini adalah insentif yang bagus untuk semua shift malam untuk bekerja secepat yang kami bisa. Karena jika kami melakukannya, hampir setiap hari kami bisa pulang 1 jam lebih awal jika tidak ada lebih. Hampir setiap hari kami bisa pulang 1 jam lebih awal jika tidak lebih. Semua untuk uang yang sama. Produktivitas itu spektakuler. Manajer kami mendapat promosi ke kantor lain, dan manajer baru melihat hal-hal yang berbeda. Ketika dia menyadari bahwa kami semua pergi lebih awal setiap hari,
Dia mengeluarkan mandat yang menyatakan bahwa kami harus tetap bekerja sampai akhir shift dan membantu shift pengiriman. Kami mencoba menjelaskan manfaat dari sistem tradisional, tetapi manajer baru tidak terpengaruh. Sekarang, satu-satunya hadiah untuk kerja keras adalah lebih banyak kerja. Jadi sejak itu kami hanya bekerja dengan kecepatan resmi. Semua surat ditimbang, sehingga manajemen dapat menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memprosesnya. Kami selalu berada jauh di atas kecepatan yang dipersyaratkan. Hanya saja tidak ada kecepatan luar biasa yang telah kami capai sebelumnya. Tidak hanya bekerja sampai akhir shift, kami bahkan mulai mendapat lembur yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Manajemen tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali mempekerjakan lebih banyak staf untuk memenuhi permintaan dan berusaha mengurangi waktu lembur. Manajer baru akhirnya dipindahkan ke cabang lain, dan seseorang dipromosikan. Untungnya, dia sangat menyadari situasinya, dan membiarkan kita kembali ke kesepakatan awal. Sekarang dengan staf tambahan, kami pulang lebih awal, dan semua orang senang, baik staf maupun manajemen. Cerita ketiga. Perusahaan mengubah kebijakan perjalanan berbayar untuk menghemat uang. Kami mengikutinya, dengan biaya yang lebih besar dari sebelumnya. Jadi untuk pekerjaan lamaku, aku adalah seorang mekanik forklift. Aku memulai di toko kami, catatan pengemudi yang buruk membuat aku tidak dapat memulai dengan van service. Aku telah mencari untuk membeli rumah. Dengan begitu bosku mengetahuinya. Dia berkata, "Hei, kamu harus pindah ke barat, jadi kita punya van di luar sana." Kami memiliki beberapa pelanggan besar 2-3 jam dari toko kami yang dilayani oleh teknisi yang akan pulang pergi setiap hari. Jadi aku berkewajiban membeli rumah tepat di tengah-tengah mereka semua. Mendapatkan van perusahaan dan menghemat banyak uang untuk membayar teknisi untuk mengemudi sekali jalan, sambil juga pindah keluar kota dan tinggal di antaranya. Kami memiliki teknis yang tersebar di beberapa ratus mil persegi wilayah cabang kami. Kebijakan perjalanan asli telah diatur, sehingga kami memberikan setengah jam untuk pelanggan pertama, dan setengah jam terakhir hari itu juga. Biasanya kami mencoba untuk memulai dan mengakhiri di dekat rumah kami, jadi itu bukan masalah besar. Kadang-kadang melakukan perjalanan yang lebih lama jika perlu sepanjang hari. Salah satu pelanggan terbesar kami adalah 1 jam perjalanan sekali jalan, jadi aku menghabiskan 12 jam di sana, termasuk makan siang yang tidak dibayar. Perjalanan ke dan dari pelanggan akan dibayar selama 13 jam, sementara pergi selama 15,5 jam. Mendapatkan 12 jam kerja di tempat sebelum pindah. Perusahaan kami akan membayar seseorang 2,5 jam sekali jalan, dan menambahkan 140 mil ekstra pada van layanan mereka untuk melakukannya. Menyebarkan teknisi itu efisien. Mereka kadang-kadang akan mengirim seseorang keluar dengan persediaan suku cadang, dan untuk membantu menyelesaikan beberapa pekerjaan saat mereka di sini, dan mereka akan langsung mengemudi dan bekerja sepanjang hari, lalu pulang ke rumah pada malam hari. Nah, beberapa penghitung kancang memutuskan bahwa perusahaan membayar terlalu banyak uang untuk waktu perjalanan. Mereka mengubahnya menjadi 45 menit pemeriksaan di pagi hari dan tidak dibayar di siang hari. Bagi sebagian besar teknisi, itu tidak banyak berubah. Tetapi bagi segelintir dari kita yang paling terpencil, itu berarti kita akan kehilangan 5-10 jam gaji setiap minggu. Itu menyebabkan kemarahan. Tapi tentu saja perusahaan mengatakan sangat buruk. Jadi disinilah kami mulai melakukan malicious compliance. Aku memiliki pelanggan yang berjarak 15 menit ke utara. Mereka kehilangan truk yang membutuhkan layanan bulanan untuk alasan bodoh apapun yang mereka putuskan untuk memilih interval itu. Kebanyakan dari mereka adalah unit cadangan, yang hanya bergerak jika unit utama sedang dalam perjalanan lain atau ketika aku sedang memperbaiki van. Jadi aku akan memulai hariku di sana. Melakukan pemeriksaan 45 menit pada sebuah truk yang berada di tempat yang sama dengan terakhir kali aku memeriksanya. Lalu melaju kembali melewati rumahku ke pelanggan, tepat waktu untuk membuang waktu setengah jam. Hari mengemudi ekstra dan kemudian ulangi di sore hari. Kami semua melakukan ini, dan efisiensi kami menurun. Sekarang, alih-alih mengubah aturan untuk memperbaiki efisiensi, mereka mulai menulis surat kepada kami. Akhirnya kami semua mulai berhenti. Aku menekuni hobi sampingan dan menjadikannya bisnis. Akhirnya menyewa toko di sebelah pelanggan terbesar yang kami miliki di sini, dan melihat 2 van yang diparkir di sana hampir setiap hari, dari cabang utama. Aku tertawa mengetahui betapa mereka membuang-buang waktu mengirim 2 van hampir setiap hari.
Beberapa pelanggan lamaku melihat aku di sekitar kota dan berkata, "Aku berharap kamu tidak berhenti. Kami beralih perusahaan sekarang, karena sistem yang baru sangat menyebalkan." Penghitung kacang yang bagus manajemen. Cerita keempat. Aku selalu ditegur terkait gaya rambutku, jadi aku memotong semua rambut. Ketika aku berada di Akademi Pemadam Kebakaran, aturan berpakaian wanita mengatakan bahwa rambut harus disanggul dengan rapi. Aku memiliki rambut sebahu berlapis, sehingga sulit untuk menjaganya tetap rapi sepanjang hari. Potongan yang lebih pendek akan menonjol dari sanggul atau rontok di sekitar wajahku, dan poniku tidak cukup panjang untuk dijepit ke belakang tanpa menggunakan sebotol hairspray. Sebagian besar instrukturku mengerti, dan mengatakan bahwa selama rambutku terangkat dan maskerku dapat menutupi wajahku, mereka akan menganggap aku dalam aturan berpakaian. Tapi ada satu instruktur yang mengatakan tidak ada alasan. Kami adalah sekolah tipe paramiliter, jadi aturan berpakaian sangat penting. Dia mengakui bahwa itu bukan masalah keamanan, tetapi mengatakan kepadaku bahwa aku harus tetap mengikutinya, dan melakukan yang terbaik tidak cukup baik. Dia menegurku 3 kali, dan kemudian memanggilku untuk rapat untuk memberitahu aku bahwa teguran lain untuk masalah yang sama akan membuatku dikeluarkan dari program. Aku melihat kode berpakaian, dan melihat bahwa kode rambut pria jauh lebih lunak. Hanya dikatakan bahwa rambut tidak boleh menyentuh kerah baju atau bagian atas telinga. Jadi malam setelah pertemuan itu, aku pergi ke salon, dan menyuruh stylist untuk melakukan apapun yang diinginkan pada rambutku, selama itu sesuai dengan persyaratan itu. Dia terpicu, dan memberi aku potongan pixie yang sangat lucu. Keesokan harinya, instruktur yang sama mencoba menegurku, tetapi karena aku secara teknis dalam kode berpakaian, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Semester berikutnya, ada seorang pria berambut panjang yang memakainya di sanggul, alih-alih memotongnya. Dan semester berikutnya, kode berpakaiannya ditulis ulang menjadi netral gender. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.